Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sumaya SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab 12 mengenai konsep laba. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Adinda Pangesti, NPM 13. Yang kedua ada Riki Dwi Saputra, NPM 17. Yang ketiga ada Denny Andriawan, NPM 44. Dan yang keempat ada Feni Aulia, NPM 48. Baik, yang pertama di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan karakteristik laba yang meliputi pengertian laba, keunggulan dan kelemahan laba akuntansi, dan juga tujuan pelaporan laba. Selanjutnya, pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang yaitu laba merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau hutang. Sedangkan IAI memiliki pengertian sendiri mengenai income, di mana IAI justru menerjemahkan income sebagai penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dikemukakan oleh IAI pada tahun 1994, mengartikan income atau penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya dalam paragraf 74 disebutkan bahwa definisi penghasilan meliputi baik pendapatan atau revenue maupun keuntungan atau gains. Di sini bisa kita lihat tidak adanya persamaan pendapat dalam mendefinisikan laba secara tepat, di mana ada perbedaan perspektif dalam melihat konsep laba. Pemakai laporan keuangan juga mempunyai konsep laba sendiri yang dianggap paling cocok untuk pengambilan keputusan mereka. Biasanya, kreditur akan melihat laporan arus kas perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, sedangkan investor akan melihat laba rugi sebagai dasar pengambilan keputusan. Fitzer dan Bedford menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang biasa digunakan dalam ekonomi. Yang pertama ada psychic income, di mana psychic income ini menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua ada real income, di mana real income ini menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Yang ketiga ada money income, menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup atau cost of living. Nah, contoh dari psychic income ini ketika teman-teman berangkat ke kampus itu menggunakan ojek. Nah, di situ ada pemenuhan kepuasan dan keinginan individu. Lalu real income-nya teman-teman ini ada kemakmuran ekonomi gitu. Udah memiliki uang yang cukup untuk membeli motor. Jadi teman-teman menggunakan motor tersebut untuk digunakan berangkat ke kampus. Nah, money income-nya ketika motor tersebut itu bisa kita sewakan gitu. Jadi teman-teman itu menyewakan motor dan bisa menghasilkan income. Makanya ada yang terakhir itu money income. Nah, tapi teman-teman, pengukuran terhadap psychic income ini sulit dilakukan karena psychic income yaitu proses psikologi yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat ditafsir dengan menggunakan real income. Nah, jadi keinginan manusia hanya dapat dipenuhi pada berbagai tingkatan, sebagaimana seseorang memperoleh real income. Nah, sedangkan money income meskipun mudah diukur tetapi tidak mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit moneter. Nah, atas dasar alasan ini, para ekonom memusatkan perhatiannya pada penentuan real income. Fisher juga berpendapat bahwa real income adalah konsep income yang praktis bagi akuntan. Menurut Mitchell, perbedaan antara laba ekonomi dan laba akuntansi disebabkan oleh perbedaan konsep yang melandasinya. Ekonom mendefinisikan laba dari sudut pandang orang, sekelompok orang, atau masyarakat keseluruhan. Laba ekonomi dipandang sebagai tambahan kemakmuran yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi dengan perusahaan sebagai wadah yang akan dinikmati oleh seluruh pihak yang ada dalam unit kegiatan ekonomi tersebut. Di sisi lain, akuntan mendefinisikan laba dari sudut pandang perusahaan sebagai satu kesatuan. Laba akuntansi atau accounting income secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Belkau menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu transaksi aktual atau transaksi yang benar-benar terjadi. Jadi pendapatan dan biaya itu menimbulkan adanya laba. Tidak akan ada laba jika tidak ada pendapatan dan tidak akan ada laba jika tidak ada biaya. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi, di mana prestasi bagi perusahaan yaitu mendapatkan laba setiap periodenya.
Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue atau pendapatan, di mana pendapatan ini akan dimatchingkan dengan biaya yang dikeluarkan, dan juga laba yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran biaya dalam bentuk cost historis, yaitu biaya-biaya historis. Contohnya aset tetap seperti tanah, bangunan, dan juga alat. Nah, beban itu yang sudah terjadi. Beban ini bisa memaksimalkan laba perusahaan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan. Selanjutnya ada keunggulan laba akuntansi. Yang pertama yaitu laba akuntansi teruji, yaitu dibuktikan dengan adanya bukti transaksi. Dan yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung oleh bukti objektif. Keunggulan yang ketiga yaitu laba akuntansi didasarkan pada prinsip realisasi yang mengakui pendapatan. Laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme, yaitu akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi. Yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen. Selanjutnya, kelemahan laba akuntansi. Yang pertama yaitu laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam suatu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Dalam hal ini tidak dapat menunjukkan laba yang belum terrealisasi. Yang kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit pembandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi. Nah, alokasi cost menjadi biaya cenderung bersifat arbitrer dan tidak dapat diuji secara empiris. Nah, jadi kalau biaya tetap itu kan bisa dijadikan perbandingan dengan tahun lalu, sedangkan untuk biaya variabel itu sulit untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, untuk kelemahan yang ketiga yaitu laba akuntansi yang berdasarkan prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. Nah, jadi data saat ini itu berbeda dengan sebelumnya. Nah, historis cost itu menggunakan data lama, tapi kita juga harus mencantumkan dalam pelaporan keuangannya. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kelemahan laba akuntansi menurut Hendrickson 1989. Yang pertama, ada konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas. Yang kedua, belum ada dasar pengukuran dan penyajian yang secara teoritis mantap. Yang ketiga, praktek akuntansi yang diterima umum memungkinkan timbulnya ketidakkonsistenan dalam pengukuran laba periodik dari perusahaan yang berbeda atau antar periode akuntansi yang sama. Kemudian yang keempat, perubahan tingkat harga atau daya beli uang belum terjamin dalam laba akuntansi yang dihitung atas dasar nilai nominal uang. Yang kelima, informasi lain mungkin terbukti lebih bermanfaat bagi investor dan pemegang saham dalam pengembalian keputusan investasi. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba, earning per share. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan. Yang pertama, A. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dan yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. Yang B. Sebagai pengukur prestasi manajemen. Selanjutnya yang C. Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang D. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Kemudian yang E. Sebagai dasar kompetensi dan pembagian bonus. Yang F sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang G sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Yang H sebagai dasar pengambilan dividen. Untuk selanjutnya, pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, secara umum diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Sebagai konseptual, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba, yakni yang pertama ada pendekatan transaksi, yang kedua pendekatan kegiatan, yang terakhir ada pendekatan mempertahankan kemakmuran.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan atau aktiva atau hutang laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Beberapa kegiatan dari pendekatan transaksi yaitu komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya atas dasar produk atau konsumen. Yang B, laba operasi dapat dipisahkan dari laba non operasi. Yang C, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. Kemudian yang D, efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. Kemudian yang E, berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Baik, untuk pendekatan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, setelah pendekatan transaksi, pendekatan selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengukur laba adalah pendekatan kegiatan, di mana dalam pendekatan kegiatan ini laba dianggap timbul apabila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi laba tersebut muncul dari berbagai aktivitas perusahaan seperti tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Adapun keunggulan dari pendekatan kegiatan ini adalah yang pertama, laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan suatu harga yang ditujukan pada usaha memperoleh kapital gain. Kemudian yang kedua, efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Dan yang terakhir, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dan jenis kegiatan yang berbeda. Oke, untuk pendekatan selanjutnya adalah pendekatan mempertahankan kemakmuran atau capital maintenance konsep. Dalam pendekatan ini laba diukur dan diakui setelah kapital atau modal awal dapat dipertahankan. Jadi ketika teman-teman mempunyai bisnis kemudian memberikan modal awal sebesar 5 juta dan teman-teman mempunyai total laba sebesar 10 juta, maka dapat dikatakan itu kapital atau modal awalnya dapat dipertahankan. Jadi dalam konsep ini mempertahankan kapital atau kemakmuran. Konsep ini dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode. Jadi dapat disimpulkan bahwa laba sama dengan total aktiva neto atau pada akhir periode dikurangi dengan kapital yang diinvestasikan pada awal periode. Kapital yang digunakan dalam konsep ini adalah kapital neto atau net worth atau aktiva neto. Kapital dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi pada skala tertentu. Kemudian pengukuran dipengaruhi oleh nilai atau unit pengukur, jenis kapital, dan skala pengukuran. Selanjutnya ada nilai atau unit pengukur. Jadi harga pasar dianggap sebagai nilai yang objektif untuk mengukur suatu barang. Harga pasar umumnya dinyatakan dalam unit moneter. Nilai kapital dapat diukur menggunakan cost historis, biaya historis, current cost atau biaya saat ini, maupun replacement cost atau biaya pengganti. Yang kedua, jenis kapital. Di sini jenis kapital ada dua, kapital finansial dan kapital fisik. Yang pertama, kapital finansial. Kapital finansial lebih memusatkan pada nilai moneter dari aktiva dibanding nilai hutang. Kapital ini dilihat dari sudut finansial berupa jumlah rupiah modal pemilik atau pemegang saham tanpa memperhatikan bentuk atau wujud aktiva fisiknya. Kapital finansial dirumuskan kas atau setara kas ditambah dengan laba yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan atau laba ditahan. Laba dapat diukur atas dasar selisih jumlah rupiah investasi pada awal periode dengan akhir periode. Selanjutnya ada kapital fisik. Kapital fisik memusatkan perhatian pada kemampuan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan produksi jasa atau barang. Jadi sumber-sumber ekonomi ini adalah harta perusahaan yang dapat berupa tanah, gedung, atau mesin dan peralatan lainnya, di mana harta tersebut nantinya digunakan untuk menunjang kegiatan
produksi sehingga mampu menghasilkan laba. Atas dasar kapital fisik, kapital menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat kapasitas fisik produksi pada akhir periode yang sama dengan kemampuan pada awal periode. Karena kapasitas produksi ditentukan oleh aktivitas yang dimiliki periode berjalan, maka nilai atau unit pengukur yang relevan adalah current cost atau replacement cost. Kemudian untuk kapasitas produksi dapat berupa yang pertama aktiva non-moneter yang dimiliki perusahaan, di mana aktiva non-moneter ini adalah aktiva yang tidak liquid atau tidak mudah cair, jadi butuh proses lama. Untuk contohnya itu seperti goodwill, hak cipta. Kemudian untuk yang kedua ada volume produksi. Volume produksi ini adalah jumlah output total atau jumlah keluaran total yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Dan yang terakhir adalah volume penjualan atau total jumlah produk yang telah dijual perusahaan dalam satu periode pelaporan. Baik, selanjutnya ada holding gas atau capital maintenance adjustment. Nah, perbedaan utama kapital fisik dan finansial terletak perlakuan terhadap perubahan nilai aktiva dan hutang dalam penentuan laba. Menurut konsep kapital finansial, perubahan nilai aktiva dan hutang merupakan bagian dari laba. Pendukung kapital finansial memiliki alasan bahwa kapital merupakan persediaan kemakmuran, sedangkan laba adalah kenaikan dalam kemakmuran. Pendukung kapital finansial mengatakan bahwa perubahan pada nilai aktiva pada dasarnya merupakan holding risk atau loss. Sedangkan pendukung kapital fisik mengatakan perubahan tersebut bukan bagian dari laba tetapi dianggap sebagai penyesuaian terhadap pemeliharaan kapital yang harus ditempatkan pada ekuitas pemilik. Selanjutnya di sini ada contoh berikut ini menunjukkan pandangan kapital fisik dalam mengakui perubahan nilai aktiva dan hutang sebagai capital maintenance adjustment, bukannya sebagai holding gas atau PTX menjalankan kegiatan usahanya dengan membeli dan menjual peralatan kantor. Pada tahun PTX membeli 1 unit peralatan kantor seharga 300.000 dan menjualnya kembali dengan harga 500.000. Pada tahun kedua, PTX kembali membeli peralatan kantor seharga 300.000. Akan tetapi, sebelum menjual dengan harga 500.000, kos pengganti peralatan kantor tersebut naik menjadi 350.000. Dari contoh di atas, pada tahun 1, PTX akan menghasilkan laba sebesar 200.000. Jika setiap tahun jumlah tersebut dibagikan kepada pemegang saham, berarti PTX menyisihkan kapital sebesar 300.000 agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Sementara tahun 2, apabila digunakan cost history, PTX akan memperoleh laba 200.000 jika jumlah tersebut diambil seluruhnya. Berarti jumlah sebesar 300.000 yang dimiliki PTX tidak cukup untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Nah, hal ini disebabkan PTX memerlukan sumber ekonomi sebesar 350.000 mempertahankan kemampuan mereka dalam membeli 1 unit peralatan kantor. Dengan demikian, menurut pandangan kapital fisik, laba yang dihasilkan hanya sebesar 150.000. Jumlah sebesar 50.000 merupakan kenaikan kos peralatan kantor yang dianggap sebagai penyesuaian agar kegiatan fisik yang dimiliki dapat tetap dipertahankan. Capital maintenance adjustment, penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan posisi kapital fisik yang sama seperti pada awal periode, yaitu berupa kemampuan untuk membeli dan menjual 1 unit peralatan kantor. Dengan demikian, jika laba yang dimiliki hanya 150.000, berarti kapital yang ada adalah 350.000. Dilihat
tampilan 12.1, laba menurut kapital finansial dan kapital fisik. Nah, untuk kapital finansial, penjualannya itu 500.000, kos barang terjualnya 350.000, untuk laba operasinya 150.000, holding gain itu 50.000, untuk labanya itu 200.000. Sedangkan untuk kapital fisik, penjualannya itu 500.000, kos barang terjual itu 350.000, untuk laba 50.000, capital maintenance adjustment-nya itu 50.000. Selanjutnya ada 3 skala pengukuran. Nah, pengukuran harus memiliki suatu skala untuk memberi arti atas angka-angka yang ada. Nah, skala menunjukkan seberapa besar informasi yang dihasilkan oleh sejumlah angka tertentu. Nilai atau unit pengukur yang digunakan dalam akuntansi unit inometer. Nah, melibatkan dimensi waktu. Oleh karena itu, skala pengukuran dalam akuntansi dapat dibagi menjadi 2, yaitu skala nominal dan skala daya beli konstan. Untuk yang skala nominal, untuk pengukuran yang digunakan dalam skala pengukuran nominal adalah jumlah rupiah atau nominal yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Dengan demikian, jumlah tersebut dapat ditambahkan bersama-sama atau dikurangkan satu sama lain. Skala ini digunakan dalam model akuntansi konvensional. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu skala daya beli konstan. Nah, unit pengukuran yang digunakan adalah unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Oleh karena daya beli uang berubah, maka unit moneter sebagai indikator ekonomi dari barang juga berubah untuk memperoleh nilai atas dasar skala daya beli konstan. Unit moneter diubah dengan menggunakan indeks tertentu. Misalnya indeks harga konsumen. Atas dasar skala ini, semua nilai rupiah dapat menunjukkan daya beli yang sama. Oleh karena itu ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran kapital. Laba yang dihasilkan juga akan berbeda. Meskipun konsep laba ini memungkinkan untuk diterapkan, ada beberapa kesulitan dalam penerapannya. Nah, kesulitan utama apabila konsep ini digunakan adalah masalah pengukuran aktifan neto pada awal dan akhir periode. Namun demikian, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai aktifan neto. Metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kapital aliran kas harapan. Yang kedua ada penilaian harga pasca perubahan. Yang ketiga ada jumlah setara kas terkini. Yang keempat harga input histori. Yang kelima ada harga input terkini. Yang terakhir ada daya beli konstan. Baik, apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa melalui WhatsApp group. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.